Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Al-Ghifari dengan NIM H54012010779. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5W1H dari Sarima dan nanti akan ada contoh penerapannya. Oke, di sini kita mulai terlebih dahulu. Sarima. Sarima itu adalah sama aja kayak Arima, cuman dia itu ada data seasonalnya. Nah, untuk Sarima sendiri, notasi yang digunakan, sorry, notasi yang digunakan itu Sarima PDQ kecil, PDQ besar, dan M, di mana PDQ kecil merupakan komponen Arima yang seperti biasa, yaitu untuk AR, D itu differencing, dan Q itu untuk MA. Dan PDQ besarnya itu komponen musimannya. Nah, kalau misalnya M itu adalah panjang dari periode musiman. Contohnya kalau pakai data bulanan itu biasanya 12, dan kalau data triwulan itu biasanya 4. Nah, selanjutnya di sini ada what? Sarima. Apa sih Sarima? Sarima adalah pengembangan dari model Arima yang digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data deret waktu yang memiliki komponen musiman. Model ini tuh mempertimbangkan faktor musiman dalam analisis datanya, ya karena ada X-nya seasonal. Yang menggunakan Sarima itu biasanya ada analis data, ilmuwan, ekonom, dan peneliti lain yang memang bekerjanya itu berkaitan dengan data time series atau data deret waktu, terutama data-data yang memang memiliki pola musiman. Contohnya data-data di bidang ekonomi, keuangan gitu ya, atau bisa juga permintaan produk, cuaca, bisa juga dari data pengunjung dan lain-lain gitu. Sarima ini diterapkan dalam berbagai bidang karena tadi ya, kalau misalnya memang datanya deret waktu atau time series, ya bisa nih pakai Sarima, jadi bisa digunakan di bidang banyak gitu, di banyak bidang. Contohnya di bisnis untuk ramalan penjualan, di meteorologi juga bisa untuk prediksi cuaca dan lain-lain. Nah, kapan sih Sarima ini digunakan? Sarima ini bisa digunakan ketika memang ada data yang menunjukkan pola musiman yang berulang dalam interval waktu tertentu. Misalnya dalam bulanan, triwulanan, dan tahunan. Nah, model ini juga sering diterapkan saat metode ARIMO itu biasanya tidak cukup untuk menangkap pola musiman dalam data yang kita miliki. Lalu biasanya, kenapa sih Sarimah itu digunakan? Biasanya Sarimah digunakan karena memang mampu menangani data dengan pola musiman yang tidak bisa diakomodasi dengan baik oleh model ARIMA yang biasa. Dengan memasukkan komponen musiman, Sarimah memberikan hasil peramalan yang lebih akurat untuk data dengan fluktuasi periodik. Gimana sih cara untuk menggunakan Sarima ini? Bagaimana? Jadi Sarima itu dibangun dengan menambahkan komponen musiman ke dalam model Arima. Notasinya seperti yang di awal udah dijelasin dan kita bisa lihat bersama ya teman-teman. Nah, Sarima ini sendiri itu diterapkan dengan langkah-langkah. Yang pertama kita harus memeriksa dan membuat data itu menjadi stasioner terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengidentifikasi parameter dari PDQ kecil, PDQ besar, dan M berdasarkan analisis dari plot ACF dan PHCF. Lalu kita bisa melatih model tersebut menggunakan metode estimasi seperti maximum likelihood estimation atau MLE. Itu salah satu contohnya. Lalu bisa juga lalu setelah itu kita bisa mengevaluasi model menggunakan metrik seperti AIC atau BIC dan residual analysis. Lalu setelah itu melakukan peramalan berdasarkan model yang telah dibangun. Oke, di sini aku mau stop share dulu. Nah, em, setelah ini kita akan coba untuk pengaplikasian Sarima itu di SPSS. Kita bakal coba di Stata dulu, teman-teman. Ini aku udah ada datanya ya, teman-teman. Aku pakai data produksi padi dari tahun 1971. Ini aku copy dulu. Nah, kita ke Stata. Seperti biasa ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke data editor aja. Copy paste, klik yang variable names. Nah,
Setelah muncul, kita bisa tulis komen yang pertama itu Gente Score. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa tulis komen gen spasi tes spasi sama dengan spasi underscore n. Nah, habis itu bisa kita cek di data editor. Nah, ini T-nya udah muncul. Lalu kita gen T dengan M. Di sini dari tahun awal teman-teman 1971 M1 plus dan min 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini udah ada mute yang baru untuk periodenya. Nah, tapi di sini belum kita ubah ke tahunannya. Caranya kita klik aja nih mute, terus ke formatnya, klik yang titik tiga, terus cari yang monthly. Langsung aja oke. Nah, udah berubah di sini untuk periodenya udah per tahun dan ada monthly-nya di belakangnya. Lalu setelah itu kita coba TS set. Nah, di sini udah ada juga time variabelnya udah benar dari 1971 M1 sampai 1981 M12 dan deltanya itu ada di apa 1 bulan. Setelah itu kita klik statistik. Kita mau coba lihat ininya ya, plotnya statistik, terus ke time series, terus ke grafik. Di sini ke line plots. Yet, habis itu variabelnya kita masukin yang produksi padi aja teman-teman. Accept. Oke. Nah, teman-teman di sini udah kelihatan ya kalau data yang kita miliki itu merupakan data seasonal karena grafiknya seperti ini. Lalu setelah ini kita bakal cek stasionaritasnya. Kita klik statistik, ke time series, ke task. Terus ini ya ADF augmented decuveler. Kita klik aja. Variabelnya masukin yang produksi padi dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tes statistiknya udah lebih kecil daripada critical value-nya dan p-value-nya itu 0,000 di mana menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu sudah stasioner di level. Jadi kita nggak perlu differencing lagi. Selanjutnya kita bakal cek AC, kita ke statistik, ke time series, grafik, dan nih Corel AC. Variabelnya produksi padi lagi teman-teman. Oke. Nah ini untuk AC-nya yaitu untuk kita lihat si MA-nya. Dan sekarang kita bakal cek PAC-nya. Lakuin hal yang sama. Time series, grafik. Nah ini di bawahnya ada PAC. Skin variabelnya. Oke. Nah, ini buat si PAC-nya ya teman-teman. Oh yang sebelumnya aku udah mencoba beberapa notasi. Jadi sekarang kita bakal cek Arima dengan model yang notasi yang emang udah terbaik karena sebelumnya aku udah coba beberapa notasi gitu ya teman-teman. Cek Arima kita ke statistik time series. Di sini masukin aja produksi padi. Nah, untuk notasi yang terbaik yang udah aku coba itu PDQ kecil dan PDQ besarnya itu ada di 1,0,1. Jadi ini kita masukin 1, ini 0 dan ini 1. Nah, di model 2 PDQ besarnya juga sama 101 dan di seasonal lag-nya itu aku di 12, teman-teman. Ini bisa kita oke aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ini nggak mau kebanyakan ini, nanti sebenarnya bisa dimasukin di belakang itu ada di nolok gitu ya. Jadi nanti log-log yang ini nggak bakal keluar. Nah, ini udah muncul nih teman-teman tabel dari Arima yang tadi kita cek.
Terus setelah itu kita bisa cek untuk AIC dan BIC-nya dengan komen estat IC. Nah, di sini udah keluar teman-teman AIC dan BIC-nya. Setelah keluar, kita bisa langsung coba aja untuk forecasting. Nah, untuk forecasting, kita bisa ke statistik, time series, setup utilities, at observation. Karena Arima dan Salima ini itu untuk peramalan jangka pendek. Jadi untuk peramalannya itu jangan terlalu banyaknya teman-teman. Kalau di sini aku mau coba 6 bulan aja, jadi aku masukin 6 di sini. Oke. Nah, setelah itu kita klik lagi model yang tadi terbaik nih. Terus kita tambahin 0 aja biar nggak sepanjang tadi. Sabar teman-teman. Nah, setelah tabelnya muncul, kita bisa ketik aja predict. Terus FC variabel teman-teman. Di sini aku namanya variabelnya produksi padi. Terus habis itu koma y koma spasi dynamic. Terus PM. Di sini lanjutan dari tahun yang teman-teman mau predik gitu. Misalnya aku 1982 dan M-nya 6 karena mau 6 bulan kan. Terus enter. Nih, udah sekarang kita coba cek di data editor apakah sudah muncul untuk forecasting yang tadi kita lakukan. Ini teman-teman bisa lihat di sini udah ada lanjutannya di 1982 bulan pertama sampai 1982 bulan ke-6. Nah, ini adalah hasil forecasting yang kita lakukan. Oke, mungkin sekian untuk tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.